Perkenalkan, nama saya Saila Rizkina. Saya berasal dari kelas 12 MIA 1. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit novel sejarah yang berjudul Segala yang Diisap Langit karya Pinto Anukro. Di sinopsis buku dikatakan bahwasanya Rabi'ah sebagai tokoh utama ingin mematahkan mitos yang beredar selama ini, bahwa garis keturunan keluarga bangsawan Minangkabau akan putus pada generasi ketujuh. Apapun Rabi'ah lakukan demi mendapatkan anak perempuan, membawa nama keluarga termasuk menjadi istri kelima seorang lelaki yang terkenal mampu memberikan anak perempuan. Tidak disangka, penghalang utama Rabi'ah justru kakak kesayangannya, Mage. Setelah bergabung dengan kaum Padri dari utara, Mage justru mengacungkan pedangnya ke arah Rabi'ah, siap menghancurkan semua yang dimilikinya, baik harta, adat, keluarga, dan masa lalu. Pada suatu zaman di Minangkabau, Nagari Batangka, tepatnya pada zaman akhir pada Ranji Rangkayo, hiduplah seorang keturunan ketujuh dari Ranji Rangkayo tersebut, yaitu Bungo Rabi'ah. Novel ini menceritakan bagaimana adat istiadat Ranji Rangkayo yang bertentangan dengan ajaran agama Islam atau kaum Padri. Di Ranji Rangkayo tidaklah melarang menghisap candu, sabung ayam, berjudi, bahkan kawin sedulur kalakoni semua tanpa adanya batasan-batasan yang melarangnya. Awal dimulainya kehancuran Ranji Rangkayo adalah ketika Mage Tak Kangkang sadar apa yang diperbuatnya dengan adiknya Rabi'ah adalah kesalahan yang sangat besar. Mage pun mulai pergi mencari kesibukan di daerah lain dan menyesali apa yang telah diperbuatnya selama ini. Sedangkan Bungo Rabi'ah mengandung seorang anak dari hasil perkawinan sedarah tersebut. Kemudian lahirlah anak mereka yang diberi nama Karengkang Gadang. Karengkang Gadang mulai tumbuh dengan pribadi yang berbeda dengan anak seusianya. Ternyata Karengkang Gadang mengalami cacat mental. Dia tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Apapun dia lakukan yang penting hatinya puas. Setelah beberapa waktu, Mage Tak Kangkang yang masih diliputi rasa penyesalannya dalam hati bertemu dengan kaum Padri dari utara dan bergabung dengan kaum tersebut. Sedangkan di sisi lain, Bunga Rabi'ah tengah sibuk mencari seseorang yang dapat memberinya anak perempuan untuk melanjutkan Ranji Rangkayonya. Bunga Rabi'ah pun menikah dengan Tuan Kutan Amo yang dikenal telah memiliki istri yang banyak. Kemudian setelah Rabi'ah menikah dengan Tuan Kutan Amo, akhirnya beberapa bulan kemudian Bunga Rabi'ah pun melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Bungo Laras. Berapa tahun kemudian, Mage Tangkangkang akhirnya kembali ke tanah kelahirannya Nagari Batangka. Tetapi kepulangannya itu bukan untuk melepas rindu kepada sang adik dan para rakyatnya, tetapi untuk menempas adat yang lama yang menurutnya salah dan menumbuhkan adat baru di perkampungan itu. Mage Tak Kangkang atau dikenal dengan Kasim Malik di kaum Padri rela menghabisi nyawa para rakyatnya demi menghapus ajaran yang menurutnya sesat itu. Bahkan Kasim Malik rela membunuh adiknya Bunga Rabi'ah di atas rumah Ranji Rangkayo, tempat Mage Tak Kangkang tumbuh. Mage Tak Kangkang berusaha membunuh adiknya Rabi'ah dengan cara membakar rumah Ranji Rangkayo, di mana saat dia sedang berantem dengan adiknya Rabi'ah, asistennya berusaha membakar rumah tersebut dan meneriakinya agar segera turun. Kemudian rumah itu pun terbakar, Bunga Rabi'ah dan anaknya pun tewas. Kemudian dari situ, Mage Tak Kangkang mulai mengubah adat dan istiadat yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Di dalam cerita tersebut terdapat amanat bahwasanya kita tidak boleh terlalu mencintai dunia. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin ada saya katakan. Assalamualaikum.